Shalom teman-teman, nggak terasa ya kita udah sampai ke hari keempat. Di sesi ketiga ini kita akan bicara tentang life planning nih. Ngomong-ngomong soal life planning, teman-teman pernah nggak sih ngerencanain liburan? Ini kan lagi musim liburan nih, bulan Juli nih ya. Mungkin teman-teman udah kayak ngebayangin gitu kemarin, aku mau liburan kemana ya? Nah, seringkali kita itu fokus ke kayak rencanain liburan, semangat banget. Tapi kalau ngerencanain kehidupan, kita 5 tahun lagi mau seperti apa, 10 tahun lagi mau seperti apa. Kayaknya jarang deh di antara kita yang udah mikirin sampai segitunya. Nah, dalam pelayanan pun kita juga harus punya rencana nih, nggak cuman berangan-angan aja, tapi kita harus bisa nih nentuin rencananya seperti apa. Apa sih yang mau kita lakukan ke depannya, bagaimana sih kita mengimprove kemampuan kita, itu semuanya harus direncanakan. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan hari ini. Kita ikuti ibadah hari ini dengan subtema life planning. Nah, nanti untuk pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Robert Cahyono, dan kemudian untuk tim pujiannya ada dari GBIS Sungai Kehidupan. Oke deh teman-teman, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau hari ini kita boleh bersama-sama datang memuji Dia, menyembah Dia. Ku mau berdiam Bapa di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita katakan, ku berdiam. Ku berdiam dekat Bapa. Semakin indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan, Raja, segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kita katakan, ku berdiam dekat Bapa. Semakin indah, indah ku rasa, aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, semang terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan,
Kita mau merasakan kasih-Nya, kita mau rasakan anugerah-Nya. Rasakan, rasakan kasih-Nya, rasakan anugerah-Nya. Nikmati hadirat Tuhan, dekat denganmu Tuhan. Kami datang dekat denganmu Tuhan. Naikkan Tuhan Yesus, pada waktu kami datang di hadirat Tuhan, menikmati kasih, menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan damai, sejahtera, dan bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam kongres pemuda saat ini Tuhan. Tuhan, kami setiap anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami ingin merencanakan yang terbaik bagi Tuhan, yang bisa kami lakukan Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, ajar kami, bahwa apapun yang kami rencanakan, haruslah sesuai dengan rencana Tuhan. Kami harus merencanakan yang terbaik menurut keinginan hati Tuhan, bukan yang terbaik menurut kami Tuhan, tapi yang terbaik menurut keinginan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengenal kami, Tuhan mengenal setiap jalan-jalan hidup kami. Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui masa depan kami. Engkau tahu rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengenal, yang memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku, Engkau tahu isi hatiku Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Engkau tak peduli masa lalu Tuhan. Tetap memilihku, Kau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuasaku, tempatku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, tempatku berharap. Kini aku berserah. Bagiku ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Ku akan setia mengikutimu, taat dalam rencanamu, taat pada panggilanmu, berjalan bersamamu. Engkau mengenalku Tuhan, Engkau mengenal hatiku, Engkau mengenal hatiku. Kami datang padamu dalam rencanamu. Ini kami Tuhan, berserah padamu, berserah padamu. Taat dalam panggilanmu, berserah padamu, berserah pada rencanamu, berserah dalam rencanamu. Ini kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, setiap anak-anak Tuhan, kami siap dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Kami siap untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Jadilah pada kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkuasa, berkarya penuh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Terima kasih untuk panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya sehingga saya bisa mencoba share tentang tema yang diberikan panitia kepada saya, yaitu life planning atau perencanaan hidup. Sungguh kehormatan bagi saya untuk berbicara di acara Kongres PBIS tahun 2021 yang tentunya diselenggarakan dengan cara yang modern sekali dengan daring. Karena keterbatasan dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa ketemu. Tapi tentunya, walaupun kita tidak ketemu, tapi kita bisa belajar, tentunya belajar sesuatu yang berarti untuk kita hidup ini. Seperti yang diberikan oleh panitia, saya akan bicara tentang life planning, atau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, perencanaan hidup. Saya memberikan sebuah sketsa dulu tentang apa yang saya ingin bicarakan. Merencanakan hidup dengan mengelola perubahan. Ini mungkin yang akan sedikit beda dengan beberapa hal tentang perencanaan hidup. Saya tidak ingin memberikan metode, saya tidak ingin memberikan cara, tetapi saya mau ajak kita berpikir tentang perencanaan hidup itu sendiri. Dengan harapan pemikiran ini akan membantu memberikan motivasi kepada kita semuanya, sehingga kita hidup dengan perencanaan. Baik dalam tataran organisasi
PPBIS akan melangkah pada tahun-tahun ke depan, maupun yang paling utama adalah pribadi kita. Karena menurut saya, waktu kita sudah membiasakan hidup dalam perencanaan, maka dalam berorganisasi kita jauh lebih mudah sekali untuk mengelola, mengatur, dan memenuhinya. Merencanakan hidup dengan mengelola perubahan. Hari ini kita tidak sekedar bicara soal jangka panjang, jangka pendek, tapi kita sedang berkejar-kejaran dengan perubahan demi perubahan. Kalau kita sudah bisa merancang jangka pendek, jangka panjang dengan perubahan, maka kadang-kadang rancangan itu menjadi berantakan. Nah, di dalam kondisi seperti itu, maka nggak ada cara lain kecuali kelolalah perubahan supaya baik jangka pendek, jangka panjang, kita masih bisa mengerjakan sesuatu dengan berarti, dengan berencana. Tentunya mengelolanya dengan mengetahui kompetensi yang diharapkan, sehingga dapat menjadi motivasi dan ukuran keberhasilan yang aplikatif. Penggunaan kata aplikatif menunjukkan kepada sesuatu yang praktis, yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kongres PPBIS, menurut bocoran yang diberikan panitia kepada saya, kongres ini dengan tema yang sangat luar biasa sekali. I am proof. Pembuktian dan pengembangan diri. Saya bacakan ayat 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasai dirimu. Saya nyebutnya kelolalah dirimu dalam segala hal. Bukan hanya 1-2 hal saja, tapi dalam segala hal. Sabarlah menderita. Sabarlah menderita bisa dipakai kata lain. Bertekunlah dalam segala keadaan. Lakukan pekerjaan pemberita Injil, jadilah surat terbuka, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Tunaikanlah tugas pelayanan. Selesaikan penuh tanggung jawab tugas pelayanan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tunaikanlah tugas diambil dari bahasa proof yang dijadikan tema Kongres PPBIS 2021 and proof, yang merupakan penggabungan dari yang pertama, I'm proof berarti saya membuktikan, atau dengan kata lain, sudah terbukti. Yang kedua, I'm proof berarti improve, berarti mengembangkan kemampuan untuk berkembang secara pribadi atau komunitas, apa yang ada di sekelilingnya. I'm proof itu bicara soal kemampuan pribadi kita untuk membuktikan bahwa apa yang dibebankan kepada kita, apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi panggilan kita dapat kita lakukan dengan baik. Dapat kita lakukan baik itu karena improve, karena pengembangan kemampuan, pengembangan sini sananya, sehingga akhirnya secara pribadi dan komunitas kita bisa memadukan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang planning ini, berbicara tentang life planning, saya lebih menekankan bukan kepada apa yang harusnya kita lakukan, tapi pola-pola berpikir yang membuat kita mau tidak mau harus punya rencana dalam hidup ini. Dengan cara seperti itu, kita akan dipandu untuk menyiapkan segala kemungkinan yang ada. Mari kita mulai dengan manfaat dari perencanaan hidup, manfaat life planning. Saya bacakan sebuah statement dan saya mohon kita bisa mencoba menelaah satu persatu. Manfaat dari perencanaan hidup adalah sebuah kemampuan untuk kita mengelola perubahan. Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan. Bahkan semakin deras arus perubahan yang harus disikapi dengan tepat. Menolak perubahan sejatinya
sebuah reaksi psikologis dan fisiologis alamiah dari manusia, walaupun di bagian yang lain tersedia kemampuan yang cukup tangguh untuk mengatasinya dengan menjadi adaptif, mampu beradaptasi. Menolak perubahan ya tidak banyak orang, bahkan semua orang merasa tidak enak kalau ada terjadi perubahan-perubahan. Tapi di bagian lain, sebenarnya kita juga punya kemampuan yang tangguh untuk beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Nah, disinilah perencanaan itu membantu kita bisa mengelola semua perubahan. Kemampuan memahami perubahan memudahkan diri untuk sukses melewati masa transisi, karena yang namanya perubahan akan selalu diikuti dengan transisi. Kemampuan kita melewati masa transisi menjadi cara pertama untuk mengelola perubahan. Dapat mengelola apa yang diperlukan orang, kapan waktu yang optimal, kepada siapa berhubungan, bagaimana melatih, menunjukkan perilaku, bagaimana melatih menunjukkan perilaku baru sehingga perubahan menjadi bagian dari kehidupan, bahkan sampai kerangka yang dapat ditindaklanjuti untuk mengukur kemajuan perubahan individu. Merencanakan itu bukan hanya sekedar menulis, tapi ada sebuah pengelolaan sehingga keefektifan perubahan itu dapat diukur dan merupakan bagian dari kemampuan kita untuk terus beradaptasi dengan hal-hal. Setiap orang yang belajar merencanakan, orang itu juga memiliki kemampuan mengelola semua perubahan-perubahan yang ada. Saya sebut beberapa hal kalau kita bicara soal perubahan. Perubahan sedang terjadi yang membawa perubahan cara berpikir, cara hidup, dan tentunya akan mempengaruhi emosi, mental, dan semua aspek kehidupan. Hanya orang yang mau berubah dan siap belajar cara baru yang dapat melewati ini semuanya. Itu tidak lepas dari kemampuan kita berencana, membiasakan diri, merencanakan hidup ini. Teman-teman, dalam masa-masa seperti ini, banyak hal telah berubah. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya menyebut beberapa hal penting dalam perubahan. Akselerasi digital itu sebuah percepatan yang luar biasa, yang mau tidak mau memaksa orang untuk belajar. Era digital ini dengan baik, kemampuan orang walaupun tertatih-tatih untuk menggunakan Zoom, misalnya menggunakan WA, menggunakan apa saja yang tersedia di depan mata kita, harus menjadi bagian yang penting di dalam segala sesuatunya. Kalau enggak, ya kita akan tertinggal. Dan tentunya bahwa perubahan itu juga diikuti sebuah perubahan yang saya sebut sebagai kecemasan masyarakat. Informasi yang membanjir sedemikian rupa membuat kadang-kadang masyarakat kita itu dicemaskan dengan banyak yang terjadi. Coba lihat bagaimana berita-berita tentang COVID. Kadang-kadang begitu diterima, mentah-mentah diterima, maka akibatnya banyak masyarakat yang dikecohkan, jadi cemas dan sebagainya. Waktu saya mengantar saudara yang senior gitu ya, untuk vaksin, waduh, saya melewati masa-masa yang gak enak, karena untuk meyakinkan vaksin itu bukan hal yang mudah. Dan itu datang dari kecemasan, sudah terjadi kecemasan datang dari informasi yang membantu. Luar biasa sekali. Tapi di balik itu, perubahan tentang dunia virtual yang kreatif, sekali lagi memaksa orang untuk belajar. Tapi di bagian yang lain, ingat, dunia virtual itu adalah bukan dunia nyata. Bagaimana anak-anak yang kecanduan game, bagaimana anak-anak yang kecanduan
permainan-permainan itu sedang membawa anak-anak itu tidak hidup pada kenyataan. Dan itu membanjir begitu rupa, menguasai imajinasi, sehingga harapan yang diinginkan pada masa depan itu berbeda dengan kenyataan yang dihadapi. Ini merupakan bagian penting dari perubahan itu. Sistem hidup yang tidak jelas tapi sederhana. Orang sekarang bisa ada di rumah tetapi bisa mengerjakan banyak hal. Tidak harus ngantor 8 jam. Tapi rumah telah menjadi kantor sehingga kapanpun kadang-kadang mereka harus siap. Gitu. Dan perubahan-perubahan ini mengecokkan begitu rupa bagi orang yang tidak siap. Tapi tentunya perubahan itu dapat dikelola saat kita mempelajari karakteristik perubahan itu. Bagi orang yang terbiasa merencanakan, maka dia akan dapat memanfaatkan segala sesuatu. Firman Tuhan pernah mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 26-29. Dikatakan, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bagi saya, api yang menghanguskan itu bukan berbicara nanti soal surga dan neraka, terlalu jauh. Api yang menghanguskan. Kalau kita tidak menyiapkan diri kita dalam semua perubahan. Padahal, ingat loh, ayat ini berkata, satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Berarti kegoncangan akan terus dilakukan. Tujuan dari kegoncangan itu supaya kerajaan Allah itu ditetapkan untuk menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang yang punya nilai hidup kerajaan adalah orang yang sanggup mengatasi kegoncangan itu. Dan bagi yang lainnya, dia akan masuk dalam api yang menghanguskan. Artinya, mereka akan hidup sia-sia. Mereka akan hidup dengan menyesal karena mereka tidak bisa menikmati semua yang baik. Teman-teman muda, dalam menghadapi perubahan ini, siapkan diri, termasuk belajar merencanakan segala sesuatu. Itu manfaat daripada orang yang punya rencana pada bagian yang pertama. Bagian yang kedua, merencanakan itu membiasakan diri kita mengetahui kompetensi, menyadari apa yang diharapkan, apa yang sudah dimiliki, sehingga dapat memetakan apa yang harus ditambahkan, apa, kapan, dan bagaimana. Pemetaan kompetensi berkaitan dengan panggilan hidup, menjaga dinamika semangat untuk mencapai sebagai pencapaian tertinggi, bukan sekedar tren. Karena tren zaman seringkali menjadi arus kuat sehingga tanpa disadari sudah terlambat. Kompetensi itu dimulai dari diri kita sendiri, sadar tentang apa yang kita punyai, kelemahan-kelebihan, dipetahkan sedemikian rupa, terus mulai dipikirkan apa, kapan, dan bagaimana, sehingga kita bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh orang lain, oleh dunia, dan itu merupakan sebuah proses yang luar biasa sekali dari merencanakan. Saya diingatkan dengan apa yang dialami oleh Absalom. 2 Samuel 18 ayat 18 mengatakan, sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Heran ya,
raja yang besar ini, gitu. Bahkan kalau kita nanti tahu, tragis sekali hidupnya. Teriakan yang luar biasa dari hati Absalom tentang ketiadaan anak laki-laki. Padahal, kalau kita baca 2 Samuel 14 ayat 27, di situ dicatat Absalom itu mempunyai 3 orang anak laki-laki. Apa yang tidak saya sampaikan kepada kita semuanya? Absalom memiliki segala sesuatu yang luar biasa dalam diri keluarganya dan kesempatan untuk berkembang. Tapi kisah hidupnya sangat kontroversial. Karena tokoh karismatik ini pun mengakhiri hidupnya dengan sangat menyedihkan sekali. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Absalom gagah, pandai, pintar, punya anak laki-laki. Artinya ada sesuatu yang bisanya dikembangkan dalam diri. Tapi menurut saya, dia terlalu enak dengan semua kondisi itu, dia terlalu nyaman dengan semua kondisi itu, dia lupa merencanakan, mengelolanya dengan baik, dan tanpa disadari sampai pada suatu titik hidupnya tragis dan kecewa dalam segala sesuatu. Kompetensi adalah mencoba mengelola apa yang diharapkan orang, apa yang diharapkan Tuhan, apa yang diharapkan dunia zaman ini, yang diukur dengan apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di sekeliling kita, dan pengelolaannya sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi jawaban. Orang yang bisa merencanakan, orang yang hidup dalam perencanaan adalah orang yang menyadari, mengetahui kompetensi di dalam dirinya. Yang ketiga, manfaat dari orang yang membuat life planning atau perencanaan hidup adalah punya motivasi dan ukuran keberhasilan. Kalau kita sekolah, tapi kita takut ujian, maka sebetulnya kita membodohi diri kita sendiri karena kita tidak tahu sampai di mana ukuran keberhasilan kita dalam menyerap semua pelajaran di sekolah itu. Dan kita tidak punya motivasi. Perencanaan adalah kegiatan dasar yang memotivasi dan ukuran keberhasilan. Perencanaan itu bukan sesuatu yang muluk-muluk. Gitu. Tiap pagi kita bangun, kita harus berpikir, nanti saya harus kemana? Dan untuk apa saya lakukan? Itu perencanaan. Kalau saya mau berpergian dari satu kota ke kota yang lain, saya harus merencanakan. Saya mulai apa? Berapa lama? Saya lewat jalan mana? Itu bagian dari perencanaan. Saya mau makan apa? Itu juga harus kita rencanakan. Supaya makanan itu bukan hanya sesuatu yang kita sukai saja, tapi makanan itu aman, makanan itu sehat, makanan itu merupakan bagian dari kelangsungan hidup. Jadi perencanaan itu kegiatan dasar. Nah, perencanaan itu datang dari pilihan rasional yang memenuhi standar logika tertentu untuk menentukan tindakan di masa depan dengan tahapan. Pilihan ini menjadi dasar mengambil keputusan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melakukan pilihan yang disengaja, pendekatan yang komprehensif, dan berkaitan dengan tindakan yang berorientasi ke masa depan adalah karakteristik perencanaan. Jadi, merencanakan itu selalu berkaitan dengan masa depan. Merencanakan itu sebuah pendekatan yang komprehensif, pendekatan yang menyeluruh. Pendekatan menyeluruh tentang diri kita, harapan orang lain, dan apa yang tidak kita jalani. Perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan. Justru kita akan dipatok oleh perencanaan itu sendiri. Tapi sekali lagi, kalau saya ngomong dipatok, itu bukan sesuatu yang ekstrim dipatok. Ingat bagian yang pertama tadi, bahwa kita sedang ada dalam sebuah arus perubahan, sehingga kefleksibelan itu diperlukan. Tapi setidak-tidaknya kita ini telah membiasakan hidup dipandu dengan apa yang kita rencanakan. Kalau toh perubahan sedang menuntut kita, maka dengan mudah kita buat sama seperti orang berkata plan B, plan A, plan B, plan C, dan sebagainya.
Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang menarik sekali yang mungkin kita akan coba pahami dan renungkan. Di dalam Kejadian 25 ayat 34 ada sebuah kejadian yang menurut kita semuanya pasti tahu tentang Yakub dan Esau. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Saya perlu garis bawahi, Esau memandang ringan hak kesulungan. Hidupnya tidak ada ukuran. Hidupnya tidak sadar tentang siapa dirinya. Dalam Ibrani 12 ayat 17 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu, Esau, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Pelan-pelan. Mari kita pahami begini. Kacang merah itu apa? Makanan sehari-hari. Saya sebutnya itu makanan sehari-hari yang pasaran. Ada di mana-mana dan harganya tidak mahal. Artinya pada waktu itu orang Israel makan kacang merah itu seperti makan sehari-hari, nasi campur, bubur ayam dan sebagainya, yang tidak membutuhkan usaha yang keras untuk mendapatkannya. Tapi masalahnya waktu itu Esau lapar dan dia tidak mau peduli dengan apa yang namanya hak kesulungan itu. Dia tidak menetapkan sebuah ukuran yang memotivasi dia dengan sebuah kesadaran bahwa dia itu anak sulung yang berhak akan hak kesulungan itu. Dia tidak mau tahu dengan semuanya ini. Akibatnya dia mengalir begitu saja. Dan akhirnya dicari dengan mencucurkan air mata pun dia tidak mendapatkan. Sedangkan seharusnya kita paham, hak kesulungan itu jaminan hidup masa yang akan datang. Setidak-tidaknya dia telah mendapat sesuatu yang pasti untuk meneruskan hidupnya. Kalau dia menyadari ini dan tentunya dibuat rencana yang baik, maka dia akan memaksimalkan diri dia dengan lebih baik lagi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengan belajar merencanakan, kita sedang membawa diri kita dalam sebuah motivasi pencapaian dengan ukuran-ukuran keberhasilan. Mari saya terangkan dengan sesuatu yang sangat sederhana sekali. Life planning, perencanaan hidup, adalah sebuah proses yang berupa rangkaian urutan rasional dari yang pertama, penyesuaian dengan panggilan hidup. Setiap orang diciptakan selalu dengan maksud Allah. Dan ini yang harus kita cari. Dan ini yang harus kita usahakan. Yang kedua, penyesuaian dengan keterbatasan diri dan lingkungan. Manusia diciptakan untuk sebuah tujuan, tapi manusia diciptakan juga dengan keterbatasan. Keterbatasan yang dia harus cari saat dia menemukan orang yang ada di sekitarnya, dan keterbatasan yang dia harus cari dengan memanfaat kelebihan-kelebihan yang ada di lingkungannya. Dan yang ketiga, penyesuaian dengan mengembangkan sumber daya, teknik, dan kebutuhan tertentu untuk mencapai panggilan hidupnya tadi. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mulailah belajar menemukan panggilan hidup. Mulailah tahu keterbatasan diri dan tahu kelebihan orang lain atau lingkungan. Dan mulailah menata sedemikian rupa sehingga lewat sumber daya, teknik, dan kebutuhan tertentu dapat dipenuhi. Itu bagian dari proses rangkaian untuk merencanakan sesuatu. Lebih praktis lagi ya, mari kita lihat sebuah rangkaian peristiwa yang kita kenali dari Nehemia, pembangun tembok. Sedikit latar belakang. Nehemia adalah anak Hakhalia. Nehemia 1 ayat 1. Dan kemungkinan dari suku Yehuda.
leluhurnya tinggal di Yerusalem, tetapi Nehemia tinggal dan bekerja di Persia. Nehemia 2 ayat 3. Dengan memangku jabatan yang tinggi, yaitu sebagai seorang juru minuman Raja Artasasta dari kerajaan Persia. Pekerjaan yang penting karena memberikan anggur kepada raja dan mengawasi supaya tidak seorang pun mencoba menaruh racun ke dalam minuman raja. Penting dekat dengan raja, penting karena menyangkut soal keamanan raja, penting karena dikenali raja. Kita akan melihat proses Nehemia ini menarik. Siapa Nehemia? Lemah, tapi dibalik kelemahannya ada kekuatannya yang harusnya dimulai coba, yang harusnya dipadukan di sedemikian rupa. Mari kita ikuti pengalaman demi pengalamannya. Kita coba sinkronkan dengan apa yang saya katakan tadi pada bagian yang pertama, yaitu penyesuaian dengan panggilannya. Suatu hari Hanani, saudara Nehemia, dan orang-orang lain dari negeri Israel datang mengunjungi Nehemia. Mereka menceritakan kepadanya kesulitan yang dialami oleh orang Israel dan keadaan tembok Yerusalem yang masih roboh. Panggilan tidak terlalu sulit. Coba perhatikan perkara dalam sekeliling kita. Nanti akan timbul sesuatu sama seperti Nehemia. Nehemia sangat sedih, emosional, walaupun ini bukan kepentingan pribadi. Tidak ada yang memintanya, tetapi Nehemia terpanggil untuk bangsanya dan ia mulai berdoa, merendahkan hati, meminta tuntunan kepada Tuhan mengenai hal itu. Dalam proses mencari panggilan ini, dia melibatkan emosinya, tapi dia juga melibatkan Tuhan. Dia berdoa, bahkan Alkitab mencatat dia berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. Dalam pergumulannya, Nehemia berdoa dan berpuasa. Ada gejolak emosi yang dinyatakan kepada Tuhan. Nehemia menyadari dirinya sebagai orang berdosa, tapi dia sadari pula akan janji dan perintah Tuhan yang harus dilakukan. Nehemia menyadari panggilan ini untuk bangsanya, bukan untuk diri sendiri. Nanti kita coba bisa lihat dalam Nehemia 1 ayat 5-11, ayat khususnya fokusnya ayat 6, 7, 8. Jadi ya, lumayan. Tapi yang lebih penting di sini pada proses yang pertama, dalam menyesuaikan diri panggilannya, dia mulai menimbang segala sesuatu di dalam hatinya. Dia libatkan emosinya, dia datang kepada Tuhan dalam doa dan puasa. Dia menyadari kondisi sebagai orang berdosa, dan di sisi lain dia melihat kehendak Tuhan atas segala sesuatunya ini. Dan itulah yang membuat Nehemia bertekad untuk memenuhi panggilannya itu. Dan pemenuhan panggilan itu bukan untuk kepentingannya. Setelah dia sadar akan panggilannya, masuklah dia dalam tahap berikutnya, menyesuaikan diri dan Tuhan. Artasasta seorang raja yang baik. Waktu memperhatikan Nehemia sedih, maka bertanyalah raja, mengapa kelihatannya begitu sedih? Nehemia mengatakan kepada raja bahwa sebabnya adalah karena keadaan Yerusalem yang begitu parah dan temboknya roboh. Lalu raja menawarkan bantuannya dengan mengatakan, apa yang kau perlukan? Teman, kita punya banyak keterbatasan. Tapi di sekeliling kita, kalau kita dalam keterbatasan tetap ingin melakukan yang terbaik, percayalah, di sekeliling kita ada kekuatan-kekuatan besar yang akan menyodorkan dirinya untuk membantu kita. Di situ kita harus tahu. Dalam menyesuaikan diri dan lingkungan ini, Nehemia mulai mengelola dirinya. Selain berdoa, dia merencanakan dengan baik. Nehemia juga memiliki rencana sehingga dapat menjawab pertanyaan raja dengan meminta izin pergi ke Yerusalem supaya dapat membangun kembali temboknya. Nehemia dapat menjelaskan waktu yang dibutuhkan, segala sesuatu yang diperlukan, dan
cara untuk melakukannya. Raja Artasasta sangat murah hati. Ingat, murah hati di sini adalah sebuah proses. Bahwa Nehemia bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Nehemia dikenal baik oleh raja ini. Ia mengatakan bahwa Nehemia boleh pergi dan membantu segala sesuatu yang perlu dan dibutuhkan untuk pembangunan itu. Untuk merencanakan itu butuh waktu. Dalam pengalamannya Nehemia ini, rencana dengan baik dalam waktu Tuhan. Karena dari bulan Kislev, November, sampai pada bulan Nisan, April. Cek aja di Nehemia 1 ayat 1, sampai 2, Nehemia 1 ayat 1, dan Nehemia 2 ayat 1. Perhatikan pula Nehemia 2 ayat 5, 6, 7, 8. Itu merupakan bagian yang saya sahikan dalam bagian itu. Sekali lagi, penyesuaian diri kita dan lingkungan itu membuat kita menjadi orang yang cerdik, bisa memanfaatkan apa yang ada. Ingat pada bagian yang pertama itu, kita lakukan ini bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan bangsa. Setelah kita pada bagian ketiga, penyesuaian dengan mengembangkan sumber daya, teknik, dan kemampuan. Percayalah begini, apapun yang kita lakukan di muka bumi, selalu punya dampak, selalu punya masalah. Cara kita menyelesaikan semuanya itu merupakan bagian kedewasaan kita. Segera setelah Nehemia tiba di Yerusalem, ia menceritakan rencananya kepada orang-orang itu. Mulai dikumpulkan, mulai dia bagikan. Mereka senang dan mengatakan, marilah kita mulai membangun. Nehemia mulai membentuk tim. Bekerja sama dengan melibatkan banyak orang sebagai tim yang bekerja di tempat masing-masing, memimpin pelaksanaan di lapangan, dan mengatur segala sesuatunya dengan baik. Manajemen itu bukan sebuah kemampuan yang ujuk-ujuk datang. Manajemen itu bukan sebuah kemampuan yang gampang. Tidak, tapi melewati sebuah proses-proses perencanaan yang tepat dengan memakai semua yang ada ini. Perhatikan Nehemia pasal 2 ayat 12 dan 13. Dalam proses ini, sampai di sini kita melihat, segala sesuatunya lancar, segala sesuatunya sedang berkembang. Tapi sampai di sini pun kita harus sadari, ada musuh. Ketika musuh-musuh dalam kelompoknya, orang Israel khususnya atau luar, melihat tembok itu makin tinggi, mereka berkata, kita akan berangkat dan membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan pembangunan itu. Ancaman terjadi. Dan ancaman tidak datang dari luar saja, tapi dari dalam. Jadi kalau kita sedang ada dalam sebuah masalah, kalau kita sedang ada dalam sebuah perencanaan dan menemukan masalah, itu wajar. Nah, itu merupakan bagian yang harus kita pikirkan, karena perubahan selalu bisa terjadi. Kenali karakteristiknya dari apa yang kita pelajari selama ini. Tetapi Nehemia mendengar hal ini, dan ia memberikan pedang serta tombak kepada para pekerja, mencoba membuat penyelesaian masalah. Ia berkata, jangan takut kepada musuh-musuh kita. Berjuanglah demi saudara-saudaramu, demi anak-anakmu, demi istrimu, dan demi rumahmu. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keuntungan pribadi. Perhatikan Nehemia 4 ayat 6, Nehemia ayat 6 dan 9, dan Nehemia 5 ayat 16. Perhatikan, pelajari di rumah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Nehemia tidak datang dan bisa menyelesaikan. Tentu ini merupakan proses dari sebuah perencanaan itu. Dia sadar siapa yang dia hadapi. Dan tugas pemimpin yang paling berat itu nantinya bukan hanya sekedar mengkomando orang melakukan sesuatu, tapi menjaga konsistensi orang untuk tetap berkarya. Itu juga energi yang besar. Sekali lagi, itu bisa kita lakukan kalau kita sadari perencanaan kita ini, perencanaan kita tadi. Tembok selesai dibangun. Orang-orang yang bersemangat dan sangat berani
Mereka siap dengan senjata siang, malam, dan terus membangun. Dalam waktu 52 hari saja tembok itu selesai. Sekarang orang-orang itu dapat merasa aman di dalam rumah. Nehemia berhasil. Tapi mari kita belajar bahwa itu datang dari sebuah bencana. Bukan datang dengan tiba-tiba. Visi yang besar, tapi tidak tahu apa-apa. Punya visi yang besar, diaplikasikan dengan tampilan hidupnya, bahwa ini bukan hanya sekedar keuntungan pribadi, disesuaikan dengan keterbatasan dan apa yang ada di sekelilingnya, dikembangkan melewati masa-masa termasuk masa yang tidak enak. Secara sederhana, maka proses perangkai urutan rasional yang di dalam Nehemia itu dapat digambarkan, di mana menyesuaikan panggilan hidup dengan mengelola rencana yang matang dan arah yang jelas, sadar bagian Tuhan dan percaya penuh dan tahu bagiannya. Saya menyadari Tuhan bisa bekerja lewat saya, dan saya tahu apa yang harusnya saya lakukan. Tuhan yang bisa pasrah. 2. Menyesuaikan keterbatasan diri dan lingkungan dengan mendengar dan percaya banyak orang. Tahu kapan dan apa yang harus dikerjakan. 3. Menyesuaikan dengan mengembangkan sumber daya teknik dan kebutuhan tertentu dalam membangun dan menggerakkan orang dalam tim kerja menghadapi perubahan karena tekanan dari dalam dan luar, belajar terus dengan apa yang ada sehingga selalu memberikan jalan keluar, solusi, memberikan dan menjaga semangat kepada setiap orang yang terlibat. Perencanaan itu sederhana aja. Coba tahu apa yang harus kita lakukan. Dan apakah saya terpanggil dan apa yang saya takut. Kenali dirinya, kenali lingkungannya, kembangkan sistemnya dulu. Capai sesuatu dengan semua pertimbangan perubahan yang mungkin bisa terjadi. Teman-teman yang biasa, semoga pemikiran ini membantu kita untuk menjadi perencana-perencana hidup. Selain dari pokok-pokok pikiran itu, sebetulnya ada banyak metode yang kita bisa pakai. Metode yang sederhana mulailah dari bertanya, who, what, when, where, why, how. Orang mengenalinya sebagai 5 W dan A. Membantu kita. Ini metode-metode aja yang dapat dipakai. Tapi pokok pemikirannya itu jangan lupa, karena itu merupakan bagian yang kalau itu tertanam akan jadi kebiasaan. Metode yang lain pakailah istilah SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, time-based. Bahwa sebuah perencanaan itu harus spesial, dapat diukur, dapat dirasakan, relevan dengan kenyataan, perkembangan, dan memiliki batas waktu, mendasar waktu. Ini bisa menjadi bagian. Hal yang lain, pakailah proses PDCA. Plan, do, check, act, action. Ini modul-modul yang bisa dipakai untuk mengembangkan ketajaman perencanaan kita. Tapi pembicaraan saya sekali lagi bukan soal modul, tapi soal bagaimana kita berpikir tentang berencana itu sampai di bagian keseharian kita. Saya mencoba menulis ungkapan-ungkapan terakhir yang membantu kita. Kalau kita gagal merencanakan, sebetulnya kita merencanakan kegagalan. Tapi jangan khawatir juga. Jika rencana A tidak berhasil, masih ada 25 huruf alfabet lainnya. Rencana
A, rencana B, rencana C, rencana D, sampai rencana Z. Ya masih ada kemungkinan. Tapi kemampuan kita mengelola, mengubah, dan sebagainya itu harus dibiasakan. Apalagi menghadapi kondisi-kondisi yang berubah. Firman Tuhan berkata, sebab aku mengetahui rencana. Ya, Tuhan itu menciptakan kita, membuat kita, menetapkan jalan hidup kita dengan rencana. Apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana selalu berkaitan dengan masa depan. Tuhan sendiri membuat rencana yang baik dalam hidup kita ini. Berarti bukan rencana kegagalan, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Di bagian yang terakhir ini saya tulis profil saya, bukan untuk apa. Salah satu kegemaran saya itu mengumpulkan buku, juga membaca dan mencoba mengelola sana sininya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba menindaklanjuti apa yang saya bicarakan ini, baik secara kelompok, secara komunitas, secara gereja, secara organisasi, atau secara pribadi, maka saya ingin membantunya. Saya menulisnya nama, kontak, email, dan pelayanan saya. Kapanpun sudah berkenan, mau mengontak saya dengan senang hati, saya membantunya. Tuhan Yesus memberkati, punyalah rencana. Bahwa rencana Tuhan itu baik untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Nah, gimana hari ini? Topik tentang life planning. Teman-teman udah dapat pencerahan belum gimana cara merencanakan kehidupan teman-teman, khususnya dalam pelayanan teman-teman sekalian. Nah, semoga pemberitaan firman Tuhan hari ini bisa membawa berkat buat teman-teman sekalian dan pencerahan juga buat teman-teman tentang gimana sih life planning itu. Oke deh teman-teman, hari keempat ini sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi besok nih, masih ada besok. Jangan lupa ya, masih ada besok jam 5 sore di YouTube-nya PBIS Nasional. Oke, selamat beraktivitas teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.